Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosadina Nur Cahya, kelas 3G Akuntansi Syariah NIM 20522155. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran kalam Mufti Ali yang mana diampu oleh Bapak Anas Aijudin. Yang pertama, pendahuluan. Mufti Ali adalah salah satu dari sekian banyak cendekiawan Islam di Indonesia. Beliau merupakan tokoh yang sangat berpengaruh terhadap perubahan sistem pendidikan di Indonesia, khususnya tentang agama. Mufti Ali dikenal sangat peduli dengan problem kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia, yang mana beliau mencoba menciptakan dan mengajarkan konsep tentang kerukunan hidup umat beragama. Kemudian pembahasan ada 3. Yang pertama, biografi intelektual Mufti Ali. Yang kedua, pemikiran dialog antar imam Mufti Ali. Yang ketiga, kritik atas pemikiran Mufti Ali. Biografinya, yang pertama, Mufti Ali lahir pada 23 Agustus tahun 1923 di Cepu dan wafat pada tahun 2004 tanggal 5 Mei di usia 81 tahun. Kemudian di masa kecilnya pada usia 8 tahun, Mufti Ali menempuh pendidikan formalnya dengan masuk di HIS, Hollands Inland School, sekolah milik pemerintah Hindia Belanda yang setingkat dengan sekolah dasar. Setelah menyelesaikan pendidikannya di HIS, ia melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren di Cepu. Kemudian, pertengahan tahun 1940, Mufti Ali dikirim ayahnya ke pondok pesantren Trengas dan belajar di pondok pesantren tersebut. Setelah selesai, ia melanjutkan pendidikan di STI di Yogyakarta. Dan tahun 1950 ia berangkat ke Mekah bersama adiknya untuk berhaji sekaligus belajar Islam. Lalu tahun 1955 Mufti Ali lulus sebagai sarjana spesialis sejarah Islam. Sepulangnya dari situ, pada tahun 1957 Mufti Ali mengabdikan diri sebagai dosen di IAIN Jakarta, mengajar ilmu perbandingan agama. Yang kedua, pemikiran dialog antar imam Mufti Ali. Dialog agama pertama pada tahun 1969 diprakarsai oleh Menteri Agama, yaitu Mufti Ali. Hal ini didorong untuk membangun dialog level nasional dan internasional pada tahun 1960-an. Inisiatif dalam membangun dialog sudah ada dan pada awalnya hadir sebagai respon terhadap konflik-konflik lokal yang melibatkan berbagai komunitas umat beragama pasca tahun 1965. Dari hal itu kemudian muncul berbagai dialog yang terinstitusionalisasikan baik oleh pemerintah, organisasi-organisasi masyarakat sipil maupun akademisi. Menurut penelitian, ada 7 level dalam pola dialog Mufti Ali. Yang pertama tentang kehidupan, yang kedua analisis sosial dan etika kontekstual, yang ketiga pemahaman mengenai sumber-sumber keimanan, yang keempat mengikuti komunitas interreligius dan membangun situasi untuk berbagai pengalaman. Yang kelima, melakukan dialog teologi interreligius, yang keenam menekankan dialog aksi, dan yang ketujuh dialog intra umat beragama. Ketiga, ada kritik atas pemikiran Mufti Ali. Metode mempelajari Islam yang berlaku di Indonesia masih terbagi-bagi menjadi tauhid, fikih, akhlak, tasawuf, tarikh, tafsir, hadis, dan sebagainya. Tiap cabang ilmu itu diajarkan sesuai dengan tingkatan orang yang diajar. Lebih tinggi tingkatannya, lebih luas uraiannya. Terkadang orang yang mendalami ilmu tasawuf akan merendahkan orang yang mendalami ilmu fikih. Menurut Mufti Ali, hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi.
Karena bagi metode studi Islam yang sudah terlanjur, hendaknya diajarkan Al-Quran dan sejarah Islam secara komprehensif. Dengan demikian, kita dapat memperoleh pengetahuan tentang Islam secara bulat dan utuh. Mukti Ali yakin bahwa dengan itu kita dapat meletakkan dasar yang paling kokoh untuk ekspansi dan perkembangan pemikiran Islam. Selain daripada itu, dengan pengertian yang utuh terhadap Islam akan membawa kita untuk memahami masyarakat secara utuh pula, dengan meluaskan jalan ke arah pengokohan umatan wahidin, umatun tauhid. Kesimpulan, Mukti Ali adalah salah satu tokoh yang merupakan cendekiawan Islam yang mempunyai pemikiran terbuka. Beliau banyak mengenyam pendidikan di berbagai daerah. Selain itu, ia juga mengenyam pendidikan formal di Kanada. Mukti Ali merupakan pemrakarsa dialog pertama pada tahun 1969. Berbagai kritik dikemukakan oleh Mukti Ali. Beliau memberi kritik-kritik yang membangun. Salah satu contohnya adalah kritik Mukti Ali terhadap metode memahami agama Islam di Indonesia. Di kritiknya tersebut, Mukti Ali menyebutkan bahwa pendekatan terhadap agama Islam masih pincang karena para ahli ilmu melihat pengetahuan hanya dari satu sisi saja. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.